Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara ngos-ngosan, ngobrol sambil ngopi santai di channel Tim Hore. Kali ini kita sedang berada di alam bersama rekan saya. Beliau adalah salah satu pecinta alam di Bondowoso ya. Kita perkenalan. Beliau salah satu pecinta alam yang bisa dikatakan cukup senior di Bondowoso, sehingga kalau masalah pengalaman dan suka duka di alam itu sudah banyak ya. Insya Allah. Mungkin perkenalan dulu namanya Pak, dari mana, tahu apalah, terserah perkenalan namanya dulu. Ya, nama saya Wijayanto, pemberian nama dari orang tua. Terus asal saya juga dari kampung ini Sumberwingin punya. Jadi sekarang sudah ikut istri kemana? Di Kelabang. Jadi tidak domisili di Sumberwingin lagi, jadi domisili di Kelabang. Tapi ngomongnya masih tetap kayak orang Sumberwingin nih. Oh, tetap tidak ikut karena sudah kecil, sudah dari Sumberwingin. Jadi di sana hanya begitu sudah besar. Jadi bahasa kita bahasa Sumberwingin sudah kental. Jadi tidak ikut Kelabang gitu. Kalau Kelabang kan beda dikit. Iya. Nah kan biasanya kalau orang sini ke daerah sana Prajikan, terus Kelabang, Situbondo, pasti logatnya berubah ya sini. Sangat berubah ya, sangat beda. Berapa Jadi, lama sudah Pak ya? Saya masuk Kelabang itu tahun 2011. Aduh, lama. Tahun 2011. Saya 2011 baru lulus. Ya itu. Jadi Pak Jai sudah lebih dulu saya jadi yang ini pengalamannya ya, insya Allah kalau di segi ini makan garam, jadi lebih dulu saya tahu kalau garam itu asin gitu. Kalau saya 2011 itu masih nongkrong Pak Jai mungkin sudah mikiri beras, mikiri makan istri gitu ya. Begini Pak Jai, kita ngobrol di sini pertama adalah pengen tahu seperti apa sih pengalaman Pak Jai di dunia pendakian terutamanya, terus di dunia alam seperti apa. Kita mau berbagi sama pemirsa, khususnya pemirsa setia atau tantretan semua yang sering menyaksikan channel Tim Hore ini, karena banyak komentar yang bilang, ayo mas bikin konten yang tentang alam. Nah kebetulan kita punya teman yang namanya Pak Jai ini. Sekarang kita mau bahas tentang alam. Pertama, yang menjadi pertanyaan saya terhadap Pak Jai itu, kenapa sih kok cinta alam? Mungkin ini ya, karena saya itu orang desa, orang kampung, jadi dekat dengan gunung. Karena jadi teman-teman yang di atas usia saya sudah mainnya ke sana, jadi saya keikut ikut main di sana lah. Jadi akhirnya di situ kita menyatu, jadi mainnya hanya ke gunung. Jadi di situ timbul rasa ingin main ke gunung terus. Jadi ya itu karena teman-teman kampung juga di situ. Jadi orang-orang Sumberwingin ini kalau cuman ke gunung ya biasa sudah. Insya Allah sudah biasa. Jadi dari orang tua juga kegiatannya, kesehariannya juga banyak yang ke lereng-lereng gunung yang ada di Sumberwingin itu. Kebetulan Gunung Raung. Jadi di kaki-kaki gunung orang tua kita sudah aktivitasnya sudah ke sana. Terus ini pengalaman pertama Pak Jai naik gunung nih gimana pengalamannya? Pengalamannya itu ini pengalaman pribadi gitu lah ya, pribadi. Jadi biasanya beda individu, beda pengalaman gitu. Ini menurut pribadi saya gitu lah ya. Karena memang orang beda-beda persepsinya. Pengalamannya juga beda-beda. Ini menurut Pak Jai. Ini menurut pribadi saya. Kalau saya itu naik gunung pertama kali saya masih SD. Saya tahun 95. SD, Pak. SD. Itu bahkan saya sebelumnya sudah untuk usia SD ya, itu sudah saya pernah main kemana, ke
kalau menurut seusia SD saya sudah gunung Pecalongan. Oh iya, benar. Terus tembus ke gunung mana? Gunung Pakisan. Iya, itu sebelum 95 itu, sebelum 95. Kecil berarti. Masih kecil. Tapi yang ngajari saya sudah di atas saya gitu. Sudah berpengalaman. Sudah tahu di sana gitu. Terus yang 94-nya baru saya ke bener-bener yang gunung lah katakannya. Barisan gunung. Kawaijen. Barisan gitu. gunung-gunung. Tapi untuk usia SD Iya, sudah benar, gunung benar. itu Iya, sudah. benar. Jadi 94 baru saya diajak temen juga yang usia di atas saya. Kebetulan waktu itu saya yang paling muda itu loh ya. 94 itu usia berapa? 94 saya SD ya kelas itu. SD sih? Iya kelas 4 apa kelas 5 ya. Masih Sudah kecil. ke Kawaijen saya. Sudah main ke Kawaijen sama rekan-rekan kampung gitu Iya. ya. Kalau waktu itu Kawaijen masih belum ada ada transportasi itu. Sudah ada tapi sampai Sempol, jadi Sempol Paltuting itu harus jalan kaki sudah kalau Jalan memang kaki? iya kalau waktu itu ya. Tapi saya enggak, waktu itu saya bawa pickup dari Sumberwingin. Oh, bawa pickup sendiri. Jadi ya? langsung Paltuting. Oh ya, apa kesannya naik gunung pertama? Saya kesannya waktu naik gunung itu wah gimana ya? Pertama kali terus yang ke gunung yang beneran gitu lah ya, seperti Kawaijen gitu Iya. kan, katakanlah gunung beneran gitu. Beneran. Jadi wah sangat takjub karena apa ya, di sana di ketinggian bisa lihat di bawahnya semua. Wah gini apa, sangat apa ya, sangat kagum. Jadi kadang-kadang untuk mengucapkan itu sulit gitu loh, betapa yang kuasa menciptakan alam ini begitu indahnya. Jadi apalah arti kita gitu loh. Jadi itu hanya takjub katakanlah gitu. Takjub Ya. Masih SD sudah mendaki. Saya SD manjat pohon. Pulang jangan ikut bandel. Ya bolang lah katakanlah ya bolang. Yang ngajak itu siapa Pak Yai? Yang ngajak itu ya itu tadi teman-teman kampung, rekan-rekan kampung. Iya, yang waktu itu usia di atas kami lah sebenarnya. Cuma apa perlu disebutkan teman-teman itu ya? Boleh nggak apa-apa. Itu salah satu temen yang ngajari saya itu Rodi itu. Oh, itu yang meracuni Pak Jai. Iya, yang meracuni itu Rodi. Terus banyak sudah siapa ya, Hari itu. Kan masih ada nggak sih sekarang? Masih ada. Cuma sekarang sudah vakum di apa? Nggak ke Gunung-gunung. ya, nggak ke gunung-gunung lagi. Oh, keren sekali pemirsa. Jadi pengalaman pertama kelas SD sudah mendaki. Kalau saya manjat pohon. Sawah ya. Iya Pak Yai. Nyolong mangga tetangga. Ya Allah. Gunung yang sampai sekarang nih ya, maksudnya Ya. dari SD sampai sekarang, dari pengalaman pertama yang pernah didaki lah, mungkin bisa disebutkan. Yang pernah didaki mulai dari SD ya Iya. sampai sekarang ya. Itu gunung yang pertama itu bukan yang pertama, yang seingat saya ya. Itu gunung ya Kawaijen salah Ya, satunya. Kawaijen. Ya. Kalau yang yang Gunung Calongan Pakisan Iya, itu sudah sudah bukit lah, itu ya. bukit itu. Bukit. Baru ngerti kan Baru sekarang ngerti kalau- sekarang kalau itu bukit. Kalau seusia SD itu dulu itu gunung sudah gitu. Jadi Kawaijen. Terus Raung. Gunung Raung ya. Gunung Raung. Saya pakai. Oh iya itu Gunung Raung. Kebetulan Raung ini kan yang ada di kampung kami gitu. Itu yang jadi apa? Jadi pembelajaran di sana. Kita belajar di sana. Terus habis itu Raung, habis itu ya Ardi Saeng. Arti saya. Oh, Ardi sana ya. Saeng, ya. Gunung apa itu namanya? Di Curadami. Iya, Curadami itu. Di sebelahnya. Ya termasuk piramid. Piramid. Terus Terus Semeru. Semeru pernah, Pak? Semeru. Terus Arjuno. Arjuno. Terus Merbabu. Waduh. Terus Gulgulan. Gulgulan di sini ya. Ya, terus Tanggus. Mana Tanggus ini?
Ya di deretan itu juga di sekitar Gul-Gulan, Piramid, Tanggus dan Erdi Saeng di sekitaran itu. Oh, di sekitar itu. Kalau yang ini masuk poin ngeri sudah. Yang paling mistis saja. Kan beda-beda tuh kan. Ya kalau bicara masalah mistis ya semua gunung itu ada mistis gitu, ada mistis, semua ada mistis. Cuma kalau bicara yang lebih, yang paling soalnya pengalaman saya pribadi saya main ke gunung, semua gunung yang pernah saya datangi itu semua ada mistisnya gitu, semua ada. Cuma yaitu yang kalau bicara paling mistis gitu ya, yang saya alami dan yang ini karena ini masih juga baru-baru kejadian, jadi yang paling diingat baru ini. Iya, katakanlah baru-baru ya. Cuma sudah beberapa kalinya naik gunung itu, sudah beberapa kalinya baru ketemu yang paling mistis gitu. Yaitu piramid itu. Piramid. Ngeri ya? Ya, ngeri. Waktu itu boleh cerita sedikit boleh. Pengalaman itu. Ceritanya gimana? Ya, saya waktu itu berempat ke piramid. Waktu itu kita berangkat dari base camp itu sekitar jam 9 pagi ya? Ya, setelah perizinan kita langsung melakukan perjalanan. Sebelum berjalan biasalah kita berdoa, dan terus kita sepanjang jalan alhamdulillah kita lancar, dalam perjalanan lancar. Pas waktu itu ya, yang pas mistisnya ya, kita ketemu mistis itu sampai di batu nisannya itu almarhum Torik. Di bawahnya itu kita istirahat sejenak, terus salah satu temen itu, bro, saya buatkan ini, mau buat video, saya rekam, dokumentasi katakan ya. Ambil, ya oke, dia menyiapkan HP-nya, terus dia ambil bendera, pakai trekking pole, terus dikasih bendera, langsung dia pikul. Jadi yang dua ini ngerekam, saya tetap duduk-duduk. Cuma cuek lagi. Enggak cuek, cuma mengikuti teman-teman yang ini, saya mengikuti. Cuma saya duduk-duduk. Kalau yang dua itu ngerekam gitu. Jadi temen yang jalan itu sambil megang bendera, terus direkam. Habis itu sudah stop gitu. Yang direkam itu moro-moro, coba bro, saya lihat hasilnya gitu. Saya lihat hasilnya, terus bertiga yang bertiga saya tetap duduk-duduk. Yang bertiga itu langsung ngeplay itu videonya. Jadi di setel videonya, terus langsung bengong, ini anak tiga bengong gitu. Kok udah ada, mana saya nunggu itu bengong gitu loh. Cuma waktu itu kan hanya yang masuk video itu hanya pemandangan puncak piramid dan sekitarnya itu yang masuk. Rinding. Saya waktu itu rinding. Cuma bengong dia, enggak bisa mengeluarkan suara. Cuma saling lihat temen hanya itu bengong. Enggak percaya lah. Enggak percaya katakanlah. Terus di inilah lagi. Play lagi. Tetap seperti itu. Baru dia ngomong ke ya yang merinding ini. Yang ini, yang apa? Yang minta direkodkan itu, yang minta divideokan itu baru. Mana saya, bro? Kok dak masuk, luput paling dak anu. Loh. Nah, dia kan punya saksi, dia dua orang yang ini, yang ngerekam. Loh, ini tanyakan, masuk? Iya, masuk. Langsung saya lihat kondisi teman-teman itu, lihat mukanya ya, langsung pucat gitu loh. Pucat ya. Pucat iya. Cuma langsung saya merinding. Cuma waktu itu saya kan katakanlah
teman-teman saya paling inilah, Iya, katakanlah paling Senior, tua. paling tua. Paling tua. Cuma waktu itu langsung saya ini sudah ada cekcok kecil lah, cekcok Iya. kecil. Ndak ada saya tanyakan sampai seperti itu. Jadi saya langsung hampiri, ndak ada itu. Hanya salah lihat. Kita kan ya itu cuma saya netralkan teman-teman itu biar da ke arah sana ya, biar da arah negatif pikirannya. Di move lah. Di move terus saya ajak berdoa lagi. Padahal kita sudah sampai sana itu sudah ya Pamit, permisi, sudah sudah berdoa. Bahkan saya pertama kali nyampe sana langsung berdoa ke almarhum Thorik itu. Itu sudah habis kita nyekar katakanlah ya, Iya. ke almarhum Thorik. Habis itu baru kita buat video itu teman-teman. Masih apa? Ya itu pas kejadiannya. Nggak ada orang. Nggak ada, cuma ya karena saya lihat kondisi temen ini sudah apa ya, sudah Panik lah ya, katakan panik. Ya, Langsung beranjak saya dengan santai, awalnya saya santai, saya langsung beranjak ke teman-teman. Itu ada, itu ada itu. Coba antar lagi dah. Ayo kita sebelum ini kan kita ini kesini niatnya baik, benar. niatnya baik, dak mau bikin ulah ya, kita juga uraan di sana, sopan lah katakanlah. Kita sudah mematuhi prosedur pendakian yang sudah ada. Cuma ya itu pas habis itu kita berdoa lagi, terus kita tenangkan lagi, terus pikiran kita dipositifkan, terus dilihat lagi itu. Ternyata ada. Gitu. Itu yang paling saya paling diingat ya, dan juga itu karena mungkin paling masih baru, jadi itu yang paling saya paling mistis katakanlah ya. Iya. Bener itu ya. Bener itu ada 4 temen ini. Kalau saya sendiri mungkin nggak kuat ya untuk saya ngomong. Jadi ini ada 4 kok. Ini juga sudah saksi hidup semua. Jadi kalau memang butuh butuh untuk meyakinkan publik, jadi bisa diundang 4-4-nya. Siap. Mungkin pemirsa kapan-kapan kita undang juga tuh yang 4 itu. Tapi sekarang video itu masih ada dan sudah ada gambarnya sudah ada, masuk teman saya yang direkam itu sudah masuk, sudah ada, dan video itu juga sudah masih terarsip dengan baik gitu loh. Karena kenangan. Aneh memang ya. Aneh tapi nyata. Saya awalnya ya itu tadi, saya dengan santainya rokokan, ngopi ya. Duduk yang lain buat video. Jadi denger temen itu sudah panik gitu bertiga, saya langsung beranjak. Ndak, itu ada. Kita gini sekarang, nggak usah negatif, terus kita positifkan pikiran, kita berdoa lagi. Kita memang sudah dari awal kita sudah berdoa kan, kita tidak buat ulah di sini ya. Jadi ayo kita berdoa lagi. Gitu. Ya, berarti memang ketiga kalinya itu baru ada lagi gitu loh. Bukan ada lagi, baru ada. Gitu. Ekspresinya setelah kelihatan gitu gambarnya itu ya apa? Langsung cekcok lagi, kan? Oh gitu. Saya tidak salah kan? Tidak salah ngerekord, mungkin kan awalnya dia nyalahkan. Iya, mungkin salah gitu, salah mencet atau salah ambil posisi gitu. Nah, makanya dia, tanyakan ini lagi. Cek lagi. Iya, tanyakan. Enggak ya, ada tadi gitu. Gitu ya. Ya memang kejadian macam-macam lah. Macam-macam ya, setiap pendaki itu saya kira meskipun di tempat yang sama ya beda-beda. Cuman memang apa ya, setiap daki nih Pak Jai nih, setiap daki memang kadang diganggu kayak gitu. Kebanyakan diganggu, cuma kita kan itu namanya kita bertamu ya. Iya, kan kita bertamu toh ke alam itu kan kita bertamu sama yang penghuni yang di sana gitu. Jadi kami memang sudah kalau saya waktu ikut di komunitas itu organisasi di waktu di Sispala memang sudah diajari dasar-dasar itu gitu. Jadi kita cuek aja. Jangan sampai pikiran kita ngikut ke sana gitu. Jadi
kita berdoa, itu aja. Kalau memang kita kelihatan, nggak usah cerita sama temen, nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Karena kalau cerita sama temen akan besar itu. Jadi ketika kita sudah misalnya merasa ada enak, kita berdoa sendiri sudah di dalam hati, berdoa terus kita ya permisi, kita tidak mau ganggu kalian dan juga sebaliknya jangan ganggu kami. Gitu ya. Saya hanya di sini hanya ngampung ngampung lewat dan juga mau main-main di sini, mau cari suasana baru itu gitu. Kalau ini Pak Jai, pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pendaki pada saat mendaki gunung. Katakanlah larangan lah. Larangannya. Ini tidak boleh. Ya, gitu. ini tidak boleh. Itu pertama kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Kalau sudah itu pihak masyarakat sekitar atau pengelola tempat pendakian tersebut sudah bilang ini kearifan lokal, jangan segini, sudah jangan dilanggar. Jangan coba-coba gitu loh. Pokoknya kalau begitu kita sudah kepikiran ke sana, sudah enggak usah gitu. Cuek. Jangan sampai dilanggar gitu. Pertama kearifan lokal ya memang tidak boleh itu. Kearifan lokal begitu pihak pengelola sudah bilang ini kearifan lokalnya, jadi sudah jangan kita langgar. Kedua, kita jangan melanggar prosedur pendakian yang sudah ditetapkan oleh pengelola. Memang ada ya. Memang ada SOP-nya ya? semua gunung SOP-nya sudah ada tersendiri-sendiri. Jadi kalau memang itu sudah ketentuan dan prosedurnya, kita ikuti aja. Ikuti saja. Karena memang tujuannya untuk keamanan. Keamanan dan keselamatan kita masing-masing. Itu pasti ada alasannya kan buat seperti itu. Jadi kalau memang sudah dilarang, oke, kita jangan sampai melanggar. Dan seterusnya dan terus kita jangan membunuh. Membunuh maksudnya? Jangan membunuh sesuatu. Oh gitu. Jangan membunuh sesuatu. Boleh membunuh. Yang kita bunuh ego kita. Oh gitu. Ya. Story WA, Bro. Boleh membunuh tapi ego kita yang kita bunuh sih. Jangan sampai membunuh apapun. Karena apa ya? Dia juga makhluknya yang kuasa. Kalau misalkan gini, kita keadaan lapar, terus ada apalah yang bisa kita makan, misalkan kayak burung kita ambil. Itu di luar ini sudah di luar apa ya? Di luar aturan gitu. Aturan itu sudah, karena kita sudah survive, katakan itu Iya, kita survive. survive. Saya kira itu dihalalkan. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu kan sudah emergency. Itu beda lagi, beda konteks. Kalau saya sih halal kalau menurut saya halal. Terus seterusnya jangan mengambil sesuatu. Boleh mengambil, tapi mengambil gambar. Story lagi, Bro. Ya itu, jangan mengambil. Katakanlah sekarang yang hit kan bonsai misalnya. Benar. Jangan diambil. Itu kan sifatnya merusak. Iya. Jadi jangan. Nanti mengurangi kelestarian alam itu sendiri nanti. Itu tadi, boleh mengambil tapi ngambil gambar. Ambil gambar aja. Nah, dan yang seterusnya ada masih. Apa lagi? Jangan meninggalkan. Maksudnya? Ya jangan meninggalkan sesuatu, apalagi sampah. Iya. Sampah ya. Sampah itu. Boleh meninggalkan. Apa tuh? Jejak kita. Jejak kita sih. Jejakku di hatimu, Bro. Ya itu. Itu yang tidak boleh kita lakukan ketika kita melakukan pendakian ya. Dan memang itu sudah diketahui oleh semua pendaki ya? Iya, insya Allah sudah. Itu kan ilmu dasarnya. Ya. Saya kira sudah pendaki, apalagi yang senior, wah ini sudah bukan apa-apa lagi, sudah luar kepala itu. Jadi memang tidak boleh. Terus ini lagi Pak Jai, apa sih yang peralatan yang diperlukan pada saat mendaki? Peralatan itu sekarang sudah, yaitu setiap gunung sudah ada di SOP-kan gitu ya. Peralatan itu
Iya, yang wajib lah ya. Yang wajib. Itu tenda. Tenda ya. Tenda. Begitu karena kita misalnya mau melakukan pendakian, terus kita daftar di pihak perizinan gitu kan. Kita itu ditanya personel berapa, terus tendanya kapasitas berapa, itu yang wajib. Jadi tenda. Kedua, center ya. Center harus per individu. Misalnya 7 orang harus 7 center. Oh, tidak boleh satu. Tidak boleh satu center 2 orang, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi gimana caranya? Biasanya di perizinan menyediakan persewaan. Jadi harus sewa. Iya, gitu ya. Karena sudah SOP itu. Jadi tidak boleh tidak, harus ada itu. Yang ketiga SB, sleeping bed, kantong tidur. Kantong tidur. Itu juga wajib per individu, misalnya 7 orang juga harus ada 7. Yang seterusnya itu matras sepatu. Ya? Sepatu. Tidak boleh pakai sandal gunung itu. Boleh bawa sandal, tapi harus ada sepatu. Oh gitu. Gitu. Kalau sudah ada sepatu, tidak apa-apa, tidak ada sandal. Berarti yang wajib ya sepatu itu ya? Yang wajib sepatu. Jadi karena kalau sandal itu kurang aman, katakanlah. Kurang aman buat kaki kita. Iya, karena takut digigit. Segala lah. Medan itu kan juga banyak kayu, banyak apa segala macam, banyak duri ya. Untuk keamanan kita kan. Itu juga itu yang dibuat. Ini apa ini Pak Jan? Kompor itu nih. Kompor. Juga perlu. Ya perlu lah. untuk ini kan apa ya? Katakanlah juga sumber kehidupan. Iya. untuk masak, sebenarnya kalau memang kalau survive yang betul-betul survive juga bisa tanpa ini bisa. Bisa ya. Nah, bisa. Makanya ini tidak masuk dalam list yang berapa tadi? 5 ya kalau nggak salah. Yang termasuk pokok itu ya. Tenda, terus SB, center, sepatu dan ini kan tidak masuk ini. Ya gak mungkin masuk. karena bisa untuk itu menciptakan api dengan katakanlah api unggun, kita terus taruh nesting di atasnya kan bisa. Iya. Ya bisa. Jadi ini tidak ada di list. Tapi teman-teman pendaki ya kan rata-rata iya daripada kita kerepotan. Iya benar. Ini kan untuk masak. Iya, untuk masak segala macam lah. Kita kebutuhan untuk apa lagi? Mungkin yang terakhir kita ya teman-teman, sarannya lah Pak ya untuk para pendaki khususnya yang pemula ya. Benar. Khususnya pemula yang hanya penikmat wisata saja. Karena kan ada tuh yang hanya mendaki cuman pengen senang-senang, pengen apa gitu. Apa sih sarannya buat teman-teman? Ya, saran saya buat teman-teman yang mau yang mau mendaki, terutama yang pemula. Yang pertama izin kedua orang tua. Izin kedua orang tua. Ketika kita sudah izin dan diizinkan sama orang tua, itu sudah otomatis kita sudah dapat doa. Benar. Ya. Yang kedua, siapkan mental. Karena mental itu kenapa saya sebut duluan? Karena mental itu juga sangat-sangat yang harus kita punya. Jadi kalau sudah mental kita down, meskipun kita keadaan sehat, sudah tidak kira katakanlah kita tujuannya misalnya ke puncak, tidak kira sampai puncak. Ya. Karena rintangannya besar. Betul. Jadi kita harus disiapkan mentalnya. Terus yang seterusnya ketiga fisik juga harus memungkinkan. Perlu ndak sebelum mendaki itu pemanasan atau apa? Ya harus. Kalau perlu itu kalau bukan olahragawan ya. Beda dengan kalau olahragawan kan sudah setiap hari olahraga. Jadi kalau bukan olahragawan saya kira harus kalau 1 bulan sebelumnya sudah harus olahraga. Ada olahraga, harus fisik lah ya. Harus fisik. Karena tanpa fisik kita tidak akan sampai tujuan. Sampai puncak lah ya. Iya. Terus pelajari ilmu dasar ya. Untuk menjadi seorang survive yang sesungguhnya. Jadi harus
tahulah paling enggak ilmu dasarnya untuk jadi seorang survive yang benar itu harus paling enggak kita harus tahu. Soalnya yang dihadapi alam. Perlu nggak kalau misalkan kita mau mendaki salah satu gunung, kita harus mencari informasi sebanyak mungkin tentang gunung itu, masuk nggak? Sangat perlu. Sangat perlu ya? Itu apa ya? Literasi. Betul. Itu kalau memang ada yang bisa kita tanyakan, itu lebih baik. Itu lebih baik. Nanya dulu kondisinya. Kita kondisinya gimana? Makanya enggak sebenarnya kita ini semua gunung di base camp itu begitu kita mau melakukan pendakian, biasanya memang di briefing dulu sama pihak pengelola. Oh gitu. Iya, di briefing dulu. Jadi segala macam lah A sampai Z itu biasanya dijelaskan. tentang gunung itu. Jadi nanti prosedur pendakiannya seperti apa. Jadi dijelaskan biasanya di pihak base camp itu biasanya gitu. Gitu ya. Iya. Memang sudah Nggak usah cari-cari tapi sudah ada nanti ya. Iya, sudah ada. Cuma kalau memang kita ada kerabat teman yang Iya. sudah nyampe gunung itu duluan, enggak apa-apa. Lebih enak ya? Lebih enak. Jadi sudah dia kan yang di lapangan yang Iya. dia sudah jalani. Jadi tambah afdol gitu. Cukup ya? Ada lagi, Pak? Saya kira kalau memang sudah cukup. Pemirsa, terima kasih untuk Pak Jai sudah mampir di channel kami dan bersedia untuk kita tanya-tanya tentang pengalamannya, dan mungkin kita di konten selanjutnya akan lebih fokus di masalah gunung ya, di pendakian ceritanya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Terus pemirsa Kantaretan semua, pemirsa setia channel Tim Hore, mungkin cukup di sini dulu kita ngobrol-ngobrolnya sama Pak Jai. Pengalamannya cukup bagus, cukup banyak sekali dan memberikan pengalaman baru bagi kita. Semoga video ini bermanfaat untuk para viewer setia dari channel Tim Hore. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Kalau perlu di share ya video ini kalau mungkin bermanfaat dia buat teman-teman yang lain, khususnya para pendaki ya Pak Jai ya. Terima kasih, sampai di sini dulu. Dadah dulu Pak Jai. Jempol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.